Selamat datang di masa depan stand up komedi Indonesia bersama Rio Duma tuh. Asoy. Gue masih berkaca di Dani Beler gitu. Oke. Dani Beler kontennya semua stand up. Iya, oke. Bahkan dia kalau jadi pembicara atau potongan podcast yang diupload, ya itu kayak sebenarnya format stand up juga. Gue punya stand up komedian nih. Tapi seiringnya berjalan waktu, gue harus belajar deh kayaknya. Karena memang pernah ada diskusi yang kayak gue sama ketemu komik lagi tuh, kayaknya sekarang nggak bisa deh yang stand up doang. Lo minimal lo stand up komedian yang bisa nge-host. Nah, mungkin stand up komedian yang bisa sketsa. Harus stand up komedian yang bisa jadi podcaster, maksudnya aktor. Stand up komedian yang bisa jadi penulis di belakang layar. Selamat datang di masa depan stand up komedi Indonesia bersama Rio Duma tuh. Asoy. Emang beda Rio, kematangan tuh. Setiap komik-komik baru yang kalau denger judul gue langsung kayak gitu. Oh gitu. Judul aneh ini. Masa depan langsung kayak gitu. Kalau yang udah mateng-mateng kayak lo tenang aja. Kalau udah lewat. Masa depan komedi Indonesia. Jadi memang di masa depan stand up komedi ini beda. Kalau sama komik-komik baru, ngomongin mungkin dia adalah wajah-wajah di masa depan stand up komedi Indonesia. Nah kalau udah sama yang lama-lama nih kayak lu, kita ngomongin gimana nih masa depan. Anjing. Gimana menurut lu yuk? Apa masih bisa nih kita stand up aja tanpa konten menurut lu? Kalau pribadi yang gue rasain adalah ternyata memang harusnya bisa. Harusnya bisa. Bisa. Oh, menurut lu di masa depan ini masih ada mungkin harusnya orang nggak konten tapi stand up aja gitu. Bisa. Bisa. Tapi ya dengan apa ya? Dengan lo segitu ngerjainnya tuh stand up. Ya gue masih berkaca di Dani Beler gitu. Oke. Dani Beler kontennya semua stand up. Iya, oke. Bahkan dia kalau jadi pembicara atau potongan podcast yang diupload, ya itu kayak sebenarnya format stand up juga. Iya, berarti kan memang stand up tuh, bener-bener core-nya cuma stand up. Bisa ya sebenarnya. Iya, tapi tergantung lo mau nggak se-effort Dani Beler. Benar, itu emang effort buat walaupun tetap stand up doang itu, tapi yang istilahnya kalau open mic ya kayak Ridwan Kamil juga open mic di kontenin itu emang harus mulai ya sebenarnya. Itu udah cara termudah untuk konten buat kita stand up komedian nih. Betul. Karena memang kita harus kayak misalnya mikirin sketsa komedi, skrip komedi yang kayak anak-anak lain bikin itu kan lebih susah. Iya. Karena gue juga sadar pon sampai hari ini tuh kekuatan gue cuma stand up. Benar, gue juga. Jujur gue udah kalau ya lu masih ada kemampuan menjaga keamanan lah masih. Gue udah gak ada Iya sih, masih kemungkinan bisa daftar lagi masih ada. Lu pun misalnya di lingkungan maling lu masih bisa menjaga, masih bisa menangkap maling. Karena skill lu gitu kan, pelatihan lu tuh masih ada lah. Anjing skill sapap ya? Iya masih ada masih. Kalau gua kan udah ya skill sales, gua kerjaan sekarang kita sales. Kayak udah kagak bisa gue jual apa juga. Gue tuh gak pernah kepikiran bahwa sapam itu skill. Dulu gue pikirnya itu kejebak doang. Nah, ternyata bisa masih dalam kategori skill ya. Skill lah. Iya. Kan pendidikan semi militer. Bener semi militer. Basic tuh ada kayak Korea Selatan kan wamil tuh. Boy-band pada wamil kan suatu saat Korea perang bisa pada turun. Pegang senjata ya. Tentara ganteng jatuhnya ya. Tentara ganteng jatuhnya. Iya. Lalu juga suatu saat kita perang lu punya basic-basicnya militernya. Iya sih, benar sih. Bapak ngomong tuh. Mental. Itu pelajarannya ada mentalnya juga. Iya. Mentalnya berani. Lu kan kagak. Tapi lu
walaupun cuma stand up, udah belakangan rajin konten kan. Ya, jadi gue gini Pon, jadi gue biasa kan kalau lu kayak waktu itu diskusi gue mungkin sama Yono kali ya, kan biasanya kan tuh ada komik tuh punya ini ya, komik ya. Kalau lu berangkat dari stand up komedian, oke, masuk kompetisi. Di situ turunannya tuh bisa jadi ke konten kreator, aktor, penulis di belakang layar, atau sketsa nih yang industri TV. Ya, digital TV program. Ya. Kalau satu lagi podcaster lah gitu. Nah, ini kan gua dari ini nih yang 5 lain nih belum punya nih. Secara kemampuan. Nah, yang gue punya stand up komedian nih. Tapi seiringnya berjalan waktu, gue harus belajar deh kayaknya. Karena memang pernah ada diskusi yang kayak gue sama ketemu komik lagi itu, kayaknya sekarang nggak bisa deh yang stand up doang. Lo minimal lo stand up komedian yang bisa nge-host. Nah, mungkin stand up komedian yang bisa sketsa. Harus stand up komedian yang bisa jadi podcaster, maksudnya aktor, stand up komedian yang bisa jadi penulis di belakang layar. Nah, jadi itu harus ada tuh kayaknya sekarang itu. Tapi kalau ngelihat Dani Beler, kayaknya bisa kok stand up komedian yang stand up komedian. Tapi di luar itu kayak Dani, ternyata kalau dibedah lagi, Dani Beler kelebihannya stand up komedian yang bisa ngajar. Bener. Itu ada itunya. Remin stand up komedian yang bisa ngajar. Nah, berarti memang harus tetap ada apa yang ada, karena kayaknya memang, nah kebetulan tuh gue belajar lah gitu. Ya ini gue mengembangkan lah ilmunya. Gue mau jadi stand up comedian yang content creator, gimana nih ya, dengan cara coba bikin dulu gitu. Tapi dengan bikin tetap dipikirin nih, gue bikin apa ya ini supaya nanti dapat turunannya apa ya. Nah itu tuh gue lagi dari sekarang ini lagi banyak nanya ke arah situ tuh. Karena gue tuh capek Pon, deg-degan mulu Pon. Deg-degan dalam kayak stand up nih. Lu sekarang korporasi nih kayaknya udah mulai jarang kan. Betul. Lu gue bisa hitung lah korporat kadang sebulan 1. Syukur ada kan, kadang-kadang gitu kan. Terus karena banyaknya komik sekarang, terus kayaknya korporat tuh kayaknya udah, kalau di level harga yang kayak lu sama gua, ternyata di bawah itu di kayak di grup komunitas misalkan, ada yang memang ternyata ini orang bisa kok dengan harga yang lebih murah dari Popon dan Rio, tapi bisa tampil di korporat gitu. Kadang-kadang tuh pilihannya ke situ-situ juga, yang keambil gitu. Jadi itu makanya gue kayaknya gue ngejar nih, gue stand up komedian yang apa nih gitu. Nyari tuh. Sekarang nyoba-nyoba di konten dan kan kesempatan nge-host kan dapet tuh. Ya apa, podcaster kan dapet kesempatannya. Jadi itu cuman yang kemarin gue diskusi ada bagus juga sama Yono tuh, learning by doing-nya adalah belajarnya di YouTube kita sendiri nih kayak gini nih. Nah, sejarah beat itu gimana caranya gue kayak ngulik bintang tamu. Supaya kemampuan host lu. Nah, supaya ketika dapat kesempatannya lu udah siap tuh. Itu jadi makanya gue bikin YouTube sejarah beat itu salah satunya selain gue suka ngomongin stand up, terus kedua ngelatih cara kita ngobrol, ngegali bintang tamu gimana sih, nyari pembahasan topik lagi. Nah itu tuh di pikiran gue pada saat waktu gue belajar tuh di sini. Iya itu kan kayak gitu kan belajar. Nah itu tuh kayak ketika memang dapat kesempatannya, kayaknya bisa maksimal dah gitu, karena gue udah berlatihan nih di YouTube kita sendiri, mas apa yang mau nyalain YouTube kita. Iya, dibayar juga bisa. Iya, kalau itu kan ada yang bayar, mau kamu harus konsen ya kan. Bener. Minimal punya basic latihannya di konten sendiri. Mulai kapan tuh lo menyadari kayak ada komik harus ada bisa apanya tuh mulai kapan tuh? Mulai susah. Udah mikir banget. Berarti kalau kayak orang belum sadar belum susah tuh. Belum sadar kalau susah. Mulai susah lah kan. Udah hidup mulai susah baru sadar. Anjing tuh. Ternyata duit cepet habisnya gitu.
Aduh, mana. Iya, dan kayak kemarin nih gue dapat kesempatan jadi komedi Bali Suci. Ternyata bisa loh itu komedi Bali itu menghasilkan uang gitu. Betul. Itu kan salah satu. Berarti kan gue stand-up komedian tuh bisa kombut, nah gitu tuh. Iya. Mulai tuh nyari cerah-cerahnya tuh, gitu Pon. Itu yang gue pelajarin banget. Makanya pas dapat kesempatan kemarin ya alhamdulillah bisa maksimal juga lah gue ngerasanya secara diri pribadi. Dan Final Suci 11 yang ngalamin itu juga kayaknya kalau gue tanya, makanya setiap sesi kombut itu gue tanya maunya gimana gitu, berusaha untuk menyelami komedi-komedi teman-teman di Suci 11 waktu kemarin dapat kesempatannya itu. Karena menurut gue ini, karena tanpa lu sadarin lu juga pasti sering dimintain kombut di lingkungan komunitas kan. Kalau di kayak gue di Jakbar suka dimintain kombut. Nah selama ini tuh gue ketika anak-anak minta kombut tuh berusaha untuk maksimal. Nah ternyata ketika itu, nah itu tuh learning by doing-nya tuh, belajarnya ternyata. Oke, jadi ketika dapat kerjaan, dapat kesempatannya, oh gue tahu nih gue harus ngapain gitu. Nah itu tuh. Jadi ternyata udah gue pas ini nih yang baru gue, karena pada saat gue ngalamin ekonomi secara tidak baik-baik aja tuh gue ngebedah tuh. Gue harus ngapain ya? Nih kok pas gue perhatiin ke Ate, wah Ate ini stand up comedian ya bisa nge-host. Bisa tektokan. Oh iya, Yono. Apaan sih itu momen yang lu bilang momen yang keadaan yang nggak baik-baik aja? Itu ya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu yang gua parah itu secara psikologi. 2022. 2023 kayak. 23 after Covid ya. After Covid. Tapi misalnya Covid udah selesai, udah pada beraktivitas, kok kita kayak masih Covid gitu ya? Iya. Kok kita Covid masih ya? Udah new normal. Masih belum normal gitu tuh ya. Kali gue saat itu ngalamin ini Pon, ngalamin kayak itu udah juara suci dong. Udah juara suci. Udah habis duitnya Pon. Udah baret mobilnya udah. Itu ngalamin ini Pon. Ada momen awal ngalaminnya adalah kan lu juga sadar lah kita sama-sama di kompetisi yang sama gitu. Cuma beda season doang. Kadang psikologinya tuh sebagai orang yang menjuarai sesuatu. Betul. Sebagai juara ada psikologi yang kayak anjing kenapa orang yang pernah gue kalahin dia larinya lebih kencang dari kita. Betul. Itu psikologi itu Pon. Terus kondisinya pada saat itulah lu punya uang, tapi otak lu nggak punya isi apa-apa. Nah itu tuh momennya tuh gue. Jadi yang keluar dari pikiran gue adalah anjing gue harus kayak Nope gitu. Anjing gue harus kayak Ate gitu. Jadi gerak-gerik gue itu ketika gue ngalamin hal itu ternyata malah bikin gue jadi nggak bener lah. Oh iya. Iya. Kayak ya padahal lu nggak nyaman gitu, jadi kayak konten tuh lu harus bunga apa gitu, harus ini tapi yang lo lihat track orang lain gitu, tracknya temen-temen ini, padahal itu kan belum tentu track lo. Jadi itu yang jadi gue tuh bisa dibilang waktu 3 bulan ada nggak nongkrong lah gue di rumah doang tuh, itu ternyata secara psikologi tuh gue baru sadar teman-teman gue jadi kesel sama gue. Jadi kayak gue nih ganggu Pon di tongkrongan, kayak misalnya gini nongkrong nih, alah konten lah ini lah gitu. Itu kan secara penempatannya itu lo kayak ya lo gue tahu lo gak baik-baik aja tapi kayak gini caranya itu gak sih gitu ya tapi itu secara alam bawah sadar kita nggak paham kan. Jadi itu psikologi itu tuh yang ngebuat gue anjing kok teman-teman gue jadi ini ya gitu. Terus tapi teman-teman kayak teman-teman deket gue kayak Ono, kayak Erwin apa segala macam anak-anak tuh ngingetin lu tuh sebenarnya kayaknya stand up dah gitu. Bukan jadi stand up lu kuatin dah gitu, makanya bla. Terus gue ke Regen tuh yang omongan paling benar. Regen bilang gini, yang lu lupa adalah lu ketika stand up sampai sekarang jadi juara itu lu ngelakuin sesuatu yang lu suka. Nah kemarin ini mungkin lu nggak mau ngelakuin sesuatu yang bukan lu suka. Nah karena lu ngeliat track temen-temen lu, jadinya lu ganggu di tongkrongan. Jadi lu ngakuinnya nggak suka. Nah pulang dari Regen itu jadilah sejarah beat itu. Oh gitu. Jadilah sejarah beat. Nah gue tuh lupa ngelakuin yang lu suka gitu. Jangan maksa konten yang temen-temen lakuin padahal kita nggak suka. Nggak suka, tapi lu pengen kayak temen-temen lu. Ternyata memang tracknya beda. Kayak gitu nggak bisa dipungkiri, kita dapat tekanan juga sih yo. Iya. Kayak. Nah untuk orang berkeluarga iyalah pasti iya. Itu kayak dari bini, lihat tuh si itu, dia si itu kan gitu. Iya. Lah gimana kita kagak bisa, kagak pengen istilahnya ngikutin gitu ya. Iya. Karena kita lihat
hidupnya enak sih kan. Gue udah selesai dia ya kan. Iya. Yang orang lihat kan istilahnya kayak gitu dong kan gitu. Iya. Emang ya bener yang lo bilang tadi. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Iya. Mungkin kalau nggak nyaman atau mungkin emang nggak punya kemampuan kreatifnya segitunya gitu. Kayak gue kalau ngeliat kayak Ardit gitu, gue liatnya sini orang emang idenya gila tuh. Jahilnya dan cepat gitu momennya. Gue ngeliat kayak momen yang zaman ini, zaman Pertamina masalah tuh dia mau dorong motor. Pom bensin mana ya, masih jauh banget, pas digeser belakangan Pertamina bener. Udah bisa nyampe situ kan hayalannya kan. Iya. Padahal kalau dipikir konsep kan simple ya, ke depan pom bensin ngomong-ngomong gitu, geser kamera ada itu udah lucu tuh. Iya. Cuma nemunya kan susah. Iya, kan kita bukan Ardit masalahnya, kita nggak sampai situ pikirannya. Itu dia. Ada orang bisa mikir begitu ya gitu gua kan. Walaupun kalau ngeliat konten kan simpel ya, tapi lucu-lucu gitu, orang suka gitu. Kayak terakhir gue ada nongkrong agak random nongkrong sama Yono, ada Yono, gue, Arafah, ada Nope, ada Primawan, ada satu lagi siapa lupa gue. Jadi udah tuh ngomong tuh, mereka tuh lagi ngomongin engagement konten. Terus kan lu ada di situ, sedangkan lu satu-satunya orang yang kontennya nggak ada apa-apa, belum ada apa-apa aja nih. Ya secara angka kita tahu lah, angka Instagram gue segitu-segitu aja. Terus kan pasti kan obrolan lu kan ngalir nih, sama obrolan jadi ke gue. Terus gue bilang begini, demi Tuhan nih, kalau stand up sakti, gue bilang, gue kalau stand up sakti, cuma kalau konten tolong bantu saya juga pengen konten gitu. Gue udah kadang-kadang lu boleh bikin orang-orang kayak terjerumus kayak apa segala macam adalah ya untuk kayak teman-teman mungkin ada lah, gue nggak tahu ya, tapi mungkin yang gue rasain ya gue nggak usah ngomongin orang lain lah, yang hal yang gue rasain gitu, itu kadang-kadang ada denial di kita. Nah itu tuh yang bahaya. Denial kayak gimana? Kayak nggak bisa gue, padahal enggak gitu. Denial. Nah, itu yang membuat kita jadi nggak mau belajar. Jadi gue tuh nurunin ego jauh banget tuh Pon. Emang udah lah gue kayak kita sebenarnya kan kayak suci sebenarnya belum selesai misalkan gitu. Ini ntar pasti ada dramanya lah di dalam season gitu. Yang anjing lu kalahin gitu, ada tuh, ada itunya tuh, ego itunya tuh masih kan ada. Itu yang gue buang jauh-jauh udah. Jauh. Cuman gue kalau ngomongin stand up strict gue, anjing gue lebih sakti dari lu. Iya stand up. Tapi kalau yang lain tolongin gue. Tapi kalau yang lain tolongin gue lah, ayo tolongin lah gitu. Gue kadang kalau stand up juga ada yang udah enggak juga. Dulu gue kalahin sih, tapi sekarang enggak sih. Sekarang kalah juga gue. Tapi kalau itu gue masih naruh dada gue mau stand up gue. Kalau stand up gue masih naruh dada gue. Teman season nih. Sama gue iya. Atas stand up ngeri sih. Iya. Itu kayak. Lah emang gue ngegeter liat Ali stand up geter banget sama. Cuma gue pasang dada aja. Gue bisa kayak Ali gitu. Gue bisa lebih lucu dari dia. Tetap ada. Tetap harus ada yang dijaga. Itu udah marwah stand up doang gue. Tapi kalau yang lainnya gue ajarin gue dong. Gue seturun itu gue. Seturun itu ego gue, ajarin gue dong. Tapi kalau stand up gue masih Ali lucu, gue bisa lebih lucu, gue masih ada karena itu marwah yang gue pegang tuh cuma stand up doang. Memang ya berarti itu dari omongan lu tadi tuh memang nggak harus selalu konten ya. Nggak harus selalu konten. Bisa yang kayak lu tinggal cari jalannya aja. Mau mengajar ya. Aktor. Mau menulis. Bahkan ada komkon sekarang. Nah, kemarin gue kan sempat komedi buddy di Pripot tuh, yang belum lama tuh. Nah, ini ada obrolan bagus banget dari Mas Bowo namanya, Bowo Kompas tahu ya. Jadi sebenarnya kesalahan kita kalau yang benar tuh gini, lu tentuin dulu tujuannya. Lu tujuannya apa nih? Misalkan tujuannya adalah bingung sekarang lu duduk gue duit kaya. Jadi bingung. Anjing lucu banget, cuman anjing dah sama sih sebenarnya gue juga, tapi gue tahu lah, gue selalu percaya gue di dalam kesulitan pasti ada jalan gitu, selalu percaya lah, gue tahu insya Allah ya. Tapi itu yang omongan itu yang bagus menurut gue, yang gue cerna sampai sekarang, gue pegang obrolannya. Kadang-kadang tuh kita untuk orang yang
kadang-kadang tuh kita tuh pengen ngelakuin semuanya tanpa tahu tujuannya apa. Nah sebenarnya harus nentuin tujuannya dulu, karena kalau lu nentuin tujuannya, arah gerak badan atau segala macam pemikirannya itu ya di satu strik di tujuan, gitu. Selaras. Gua ya lu lihatlah konten gua mana, gua si Bob. Ayo, apa Bob? Tujuannya, gua tulis tujuannya di buku gua adalah gua pengen si Bob jadi aktor. Juga pengen dia dapat series, film apa segala macam. Makanya turunan kontennya tuh gerak badan semua turunan kontennya bener tuh. Gua bikin sketsa sama si Bob, gua bikin apa sama si Bob. Ini apa? Ya alhamdulillah dia kepake ikan pafe, aktingnya kepake lagi jadi apa video klipnya Yono. Nah, itu tuh secara nggak langsung kan mau nggak mau lo jelas. Karena lo nentuin tujuannya dulu, baru lo bikin turunan kontennya. Nah, ya alhamdulillah ini gue dapat proyekan series. Secara nggak langsung belajarnya ada tuh. Learning by doing-nya ya dari tujuannya lo tulis, kontennya turunannya apa gitu. Itu yang bener bawa nih. Makanya pulang dari Pripot tuh kenceng kan gue sama si Bob, gue ngomongin apa, ngomongin bola kayak apa kayak. Tapi kan itu isen drama sebenarnya. Kayak gue berantem sama si Bob mukul gue apa segala macem. Itu kan isen brief kan. Jadi itu ini nih konten tujuan kontennya gitu yang dimaksud Bowo gitu. Cuman kalau udah kayak yang gede-gede kan gitu. Jadi kalau mau ngapa-ngapain dipikirin dulu goals nih. Iya apa? Kayak misalkan kemarin gue juga banyak ngobrol sama Ronald CC11. Ronald kan ada mau kebingungan karena gue dapat ilmu itu ya kita sharing gitu ya kan. Lu tentuin lu mau jadi apa nih? Gue mau jadi penulis. Pengen penulis. Ya dia tentuin tuh bikin lo ini host sama nulis, berarti lo host turunan kontennya ya lo video lo nge-host upload. Ini mana-mana upload apa nulis. Sekarang ada proyekannya, Ronald kemarin bikin seriesnya CC11, turunannya ada tuh. Iya, dimulai dikasih kepercayaan dari awal sama si Gajelas untuk bikin mini short movie uduk itu. Jadi dia nulis tuh. Jadi dia udah taruh dulu tujuannya, baru dia pikirin tuh ke bawahnya. Karena kalau lu nggak tahu tujuannya, lu pasti ngacak dan ngapain aja tuh ngisi Instagram lu ngisinya ngacak pasti. Udah nggak punya tujuan tuh gitu. Kan waktu gua juga ngobrol sama Dono Pradana tuh, si Dono Surabaya. Kan gua tujuannya ya udah berarti resikonya kalau lu konten sama anak, brand rokok nggak bisa masuk gitu. Berarti brand anak-anak nih. Ya berarti kamu kan ya masih family kan. Terakhir ini lagi pitching kayak pop mie kan family kan, makanan gitu maksudnya. Turunannya tuh ada tuh. Jadi ya brandnya juga ngeliatnya turunannya ke situ tuh. Itu Pon yang lagi gue berusaha untuk belajar ya. Gue lagi sangat belajar ke situ banget. Sangat belajar. Ternyata kita tanpa kita sadarin yang kita lakuin sebenarnya udah bener, tapi kita nggak tahu tujuannya apa, itu doang. Makanya pas gue mau bawa, gue sama Ali tuh. Ternyata Ali juga yang segitu gedenya konten belum tahu tujuannya apa. Jadi kan dengan perubahan drastis. Iya. Dari apa. Tapi begitu selesai ngobrol akhirnya itu tetap kayak gua Malik, ini ilmunya nih. Makanya Ali strict kan, dia taruh dia bola sama cover kan. Jadi yang lucunya dari cover itu dia masa dapat undangan nyanyi bener di tengah. Dia sekarang mau launching single aja kan. Berarti kan dia emang geraknya ke sini pengen nyanyi nih. Geraknya bener, geraknya ke bawah bener. Musisi sama sport lah. Musisi sama sport aja gitu. Jadi bener tujuannya tuh. Tujuannya apa itu? Nah iya coba cari dah apa tuh ya kan, tinggal nentuin. Kayak ya siapa lu, apa hobi lu, apa yang lu suka, mungkin ketemu tujuannya dah tuh sama dengan tujuan lah apa gitu. Atau memang mau nyoba hal baru, misalkan Ilham tuh udah naruh tujuannya kurus. Ya turunan kontennya gitu kan, turunan kontennya mungkin dia taruh tujuannya adalah sehat misalkan tujuannya. Jadi konten ke bawahnya tujuan sehat sih, tujuan semua orang. Iya, tapi nggak tahu lah ya. Mungkin Ilham naruh tujuan. Tapi apakah Ilham juga belum paham ngobrol ini atau gimana kan? Tapi yang dilakuin jajak lurus gitu. Karena semua teman-teman kontennya gitu-gitu juga sudah Pon. Adit ya, karena dia aktor dan penyutradaraan sketsa semua itunya turunannya. Kan gue juga pas gue dapat ilmu itu baru gue buka ini Instagram mana-mana. Ini nggak dapat nih gitu.
Apos mungkin ya, preman gitu. Terus kontennya cuma tujuannya preman itu. Nah, mungkin ya masalah rezeki mah ya nggak tahu ya, tapi paling nggak lu punya sesuatu yang lu pikirin ini tujuannya, berarti yang lu kerjain ke bawah ini jelas nih. Selama ini kan kita nggak jelas tuh. Betul. Apa aja tuh kita sikatin aja, nggak jelas dah. Nah, gue kan lagi sibuk lagi ngomongin bola kemarin nih, ikutan aja gue ngomongin bola, tapi tetap dengan acting gitu, tujuannya tetap ketulis gitu, gitu, Wot. Terus lu mulai stand up dari tahun berapa sih? 2015 Oktober. 2015. Itu momennya lagi apa tuh? Lagi ini jadi gue dulu disuruh ikut lomba stand up sama kantor dulu, mandiri. Oh, pertamanya langsung lomba mandiri itu ya? Dan gue bawain beat Adnan tuh lo, Adnan. Iya, gue sadir beat Adnan anjing. Oh, berarti sebelumnya belum pernah open mic tuh ya? Belum. Open mic pertama kali Cikepo Jakbar. Nah, untuk kebutuhan lomba itu. Ada temen gue yang tahu ada open mic nih gitu. Nah, pertama kali dicobain itu materi jari buntung itu. Oke. Jadilah tuh, kok enak ya diketawain. Tanpa sadar gue pegang mic itu di atas panggung tuh, terus gue ngomong, gimana sih kalau ini apa gabung-gabung sama kalian gitu. Gitu. Itu inget banget awal-awal Liga Juara. Suci 5 awal-awal Liga abis juara lagi kumpul-kumpul monster tuh di Jakbar tuh. 2015. Pas besoknya di Jumat depannya ada audisi street berapa tuh? Yang Rin juara. Robi Changhel Rin juara. Nah ya, street 4 dah. Itu persis tuh. Street 4 atau street 5 ya? Street 4 atau street 5. Pokoknya ininya di apa namanya? Di Lob Station tuh itunya. Iya, di Lob tuh. Itu yang di stand up fest terakhir itu kan sebelum kita mulai lagi. Ya, stand up fest terakhir. Ya. Finalnya. Oh, itu 2015. Masih sambil kerja tuh ya di. Wah, kerja kan. Sambil kerja banget. Bahkan sampai suci tuh masih kerja tuh ya. Masih habis after suci masih 6 bulan masih kerja. After suci 6 bulan. Baru resign. Nah, itu terus pas resign Covid tuh ya. Oh, iya masih Covid. Masih Covid. Oh, itu berani tuh mutusin Mas. Lagi Covid tuh resign tuh. Kebetulan pun gua tuh awalnya juga gue mikir kayak gitu kan. Tapi ternyata gue range penghasilan gue. Kenapa? Dulu kan pasti lo pernah dengar isu mobil gue mau dijual kan? Sempat denger lah dulu mobil mau gue jual habis juara. Ternyata itu gue nggak tahu rezekinya bagus ternyata stand up Jum itu. Dan harganya juga ya menurut gue pada saat itu gede banget gitu. Dan gue tuh ya bayangin seminggu 2 ya kalau seminggu 2 dapat gitu seminggu tuh gue masih inget banget gue seminggu tuh penghasilan gue 30 juta seminggu. Nah tuh jadi kayak deg uang tuh deg duit tuh kayak 6 bulan dari juara itu kayak duit tuh cepet banget dapatnya terus gue lunasin semua utang-utang gue kan lo tahu dulu gue bisnis bangkrut gue utang semua segala macam mobil nggak jadi kejual masih ada tuh sisanya tuh terus nggak lama kerja lagi duit nih dapat lagi nih terus gue ngomong sama istri gue ini kayaknya harus serius dah kalau masih kerja ini karena ada beberapa yang nggak keambil nih ya udah resign kata istri gue udah tuh resign pegangan dari situ tuh tapi gue alhamdulillah gue istilahnya kalau dulu gue tuh banyak banget ya korporat yang pegangan gue banget lah kita nggak apa-apa sebut namanya ya BI Bank Mandiri terus asuransi tuh itu 3 itu tuh sama Pertamina 4 ini tuh pegangan gue korporat banget dan mungkin gue tuh sebulan pasti dari 4 ini ada 2 yang nempel gitu. Nah, lu bayangin aja dari penghasilan lu sapam 6 juta lah paling banyak 5-6 juta sebulan. Terus sebulan paling kecil lu punya uang 30 gitu. Nah, jadi udah kayaknya jadi kayak gue pikir ini kalau gue dapet ini bulan ini 2 bulan ke depan gue aman. Nah, gitu tuh. Jadi kayaknya gue hitung per kapita. Jadi gue sistem keuangan gue tuh jadi hitung budget lo 1 tahun berapa habis itu udah termasuk semuanya lu bulanan ke istri apa segala macam bla 1 tahun berapa nah biasanya tuh gue udah dapat di tengah tahun nah itu tuh udah tuh
tutup jeder. Untung dah. Gitu. Nah sisanya kayak bisnis aja. Nah sisanya untung dah nih. Baru tuh mikirin nih buat apa. Cuma kesalahan gue pada saat itu adalah banyak yang nggak gue investasikan ke alat pada saat rame-ramenya kerja itu. Jadi ketika lu sekarang punya kayak kepengenan kita yang konten apa segala macam, ya udah handphone doang gitu doang, audio seadanya, tripod seadanya. Itu tuh kesalahan gua. Sedangkan berbalik sama Yono Bakri gitu, kalau gua ngeliat Yono after suci alat bam dia karena bikin studio gitu ya. Karena dia mungkin kayaknya udah tahu nih tujuannya mau kemana. Nah itu yang gue bilang, kayak gue nggak tahu tujuannya kemana, jadinya gerak badannya tuh semua pikirannya nggak ke tujuan itu. Pikiran gue pada saat itu yang penting istri seneng, istri apa habis banget gitu, nggak jadi apa-apa juga gitu. Terus dengan menyandang gelar itu jadi buat lu tuh jadi beban di sini. Awal-awal iya. Awal-awal apa tuh? Awal-awal kompetisi. Oke. Beban banget lah. Kayak ditungguin mat lucunya gitu kayaknya orang tuh. Iya. Kalau sekarang udah enggak. Hah? Sekarang udah enggak beban. Enggak, gua kalau lucu kan tetap ditungguin kan gitu. Iya, tapi gua semenjak pulang dari Maluku kemarin, kayaknya gue satu-satunya komik yang pernah stand up depan masyarakat adat dah. Iya, gue lihat video itu. Iya, udah. Itu tier paling tinggi stand up kayak menurut gue. Lu stand up depan orang yang nggak tahu stand up gimana? Dan dia masyarakat adat dan di pulau terpencil. Kayaknya gue dari situ tuh kayak sebenarnya kalau lu mampu aja deh. Mau crowd-nya kayak gimana gitu kayaknya. Terus mulai dari situ gue punya pemikiran kayak ini sebetulnya harusnya kalau semama lu nggak lucu juga berarti memang kesalahannya pure sama lu, bukan sama keadaan gitu. Karena gue udah dihadapin sama keadaan yang ya anjing banget, gimana lu mau stand up 10 menit, lu harus naik perahu 3 jam, naik mobil 3 jam, nginep sehari, besok lagi naik mobil lagi 3 jam, nyampe manjat gunung 4 jam, baru stand up untuk 10 menit doang. Gimana? Kayak gue pulang tuh di perjalanan pulang dari Maluku setelah 14 hari tuh bisa kok gue gitu, ternyata bisa kok gue gitu. Stand up depan orang-orang yang ya maksudnya bisa dibilang mungkin secara strata pendidikan aja nggak, mungkin beberapa memang ada yang nggak sekolah gitu. Jadi masuk kok, ternyata memang harus kita yang nyesuaiin crowdnya. Banyak komik kan kayaknya pasti kan yang mikir ini pegangan gue nih, gue pasti lucu nih beat ini, kan nggak kayak gitu. Ternyata memang gue setelah pulang dari sana gue punya pemikiran kayak memang yang harus dilakuin sama kita adalah sebagai seorang stand up comedian adalah menyelami crowdnya. Kita harus tahu dulu ini gimana. Kan itu yang gue lakuin. Lu mau kasih beat suami istri, beat apa? Gue gak masuk itu orang-orang nih, kan mau kasih beat apa? Udah beat perjalanan itu aja udah ya. Udah gue bahas itu aja. Jadi gue dari situ tuh udah mulai ngerti, ini yang dilakuin Dani Beler apa segala macam. Dani Beler kan sangat, kalau di korporat sangat nyelamin crowdnya banget. Betul. Sangat bagus banget gitu cara nyelamin crowdnya. Jadi kita dapat kerjaan apapun, gue berusaha untuk nyelamin crowdnya itu. Jadi gue bikin lah minimal 2-3 beat gitu untuk nyelamin crowdnya di awal-awal gitu. Ya kalau korporat gue jarang fail lah. Yang beberapa kali yang fail ditemenin WAU dan jadi materi WAU masuk suci, udah kayak gitu aja anjing. Apesnya lagi WAU jadi materi. Tapi itu rezekinya WAU lah kayaknya. Tapi berarti apalagi nih yang di stand up berarti yang lo kejar yang tadi lo bilang tambah-tambahan apalagi, atau udah aja itu ya konten itu aja, mekombut itu, atau enggak kan yang aktoran lo ngejar juga gak? Ya, pokoknya sekarang gini. Jadi gua alhamdulillah karena di pesanggaran itu deket sama Yono. Karena Yono kan sudah walaupun dia season 10 gitu, tapi secara ilmu kayaknya gue ngerasa dia jauh di atas gue banget. Betul. Jadi itu gue setiap dapat kesempatan apapun, gue biasanya ngobrol sama Yono tuh. Yon, gue lagi dapat ini nih kesempatan apa, misalkan main series gitu, acting gitu. Gue akhirnya lakuin sama Yono beda skrip. Jadi gue tahu, harus gini. Nah itu gue. Jadi yang gue sekarang yang gue jalanin adalah setiap dapat kesempatan apapun. Nah, gue nih gimana caranya ini maksimal dah gitu. Udah titik sampai situ aja. Karena ya gue ngerasa beberapa tuh ada yang gue nggak maksimal, akhirnya nggak dapat lagi kesempatan itu. Itu mungkin kesalahan waktu
uang banyak gitu kan, jadi sepele kan. Betul. Jadi ngepelein. Kayaknya gue banyak juga tuh kayak gitu-gitu. Iya kan, gara-gara uang banyak kan. Iya, jadi nyepelein banyak hal. Padahal itu salah banget gitu. Terus harus berjuang lah, terus belajar terus ya. Belajar terus gue. Walaupun berat ya di usia 41 ya. Itu dia. Belajar ya. Tapi gue hajar. Lu udah 41 ya? 41 anjir. Lu tuh gimana tuh yang kata ngomongin orang katanya life begin at 40 tuh lu ngalamin itu gimana tuh masuk 40 tuh gimana? Iyalah mulai lambat. Semua mah. Gue kemarin tuh yang ada yang bilang kalau lu di umur 40 lu gimana keadaannya gitu dah lu keadaannya sampai mati kan ada. Gue bukannya percaya nggak percaya mah gue bodo amat lah itu. Kayak intinya gue berjuang dah gue tahu nih gue berjuang banget dah gitu. Lu berusaha daripada lu mikirin itu yang nyampe situ kan. Lebih baik lu fokus sama yang lu bisa sekarang. Karena ya sebenarnya itu nggak semua. Iya ada orang yang sukses banyak yang punya KFC juga mau mati baru jaya kan gitu ya. Ya udahlah gitu, masih banyak kesempatan lain gitu. Tapi yang gue rasain adalah yang kemarin gue ketawa banget adalah nyokap gue tuh ngasih tahu. Ternyata baru gue anjing tua nih gue gitu. Terus nyokap gue bilang, anjing teman kecil gue jadi lurah bangsa tuh. Fuck gue tua ya, nyampe situ ya. Anjing cerita hidup gue udah nyampe situ, teman kecil gue jadi lurah sekarang. Anjing fix tua gue. Gue ada yang RT baru RT. Tapi sumber gue RT. Iya kan. Termuda deh. Kayaknya setahu gue. Nah gue gak pernah kepikiran. Udah tua juga ya, baru 36 ya. Zaman gua kecil kayaknya nggak ada RT yang 36 kayaknya ya. Gue juga nggak pernah mikir dari kecil punya temen lurah gitu, nggak pernah mikir. Sekarang punya bangsat, hidup nyampe sini itu dong buat paling. Makasih ya udah mau mampir. Masa depan komedi Indonesia. Nice, semangat open mic guys. Semoga kita masih bisa mencapai apa yang lebih baik. Apa yang kita mau, ya kan. Terima kasih. Dadah.